dan istimewanya ulang tahun pada tahun ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah selalu kita insya Allah diberkahi, dan istimewa lagi kita berulang tahun di tengah-tengah adik-adik dari Panti Yatim As-Safiyah. Terima kasih adik-adik semuanya, para santri lagi, terima kasih sudah mau berkumpul dengan kita. Kita bersyukur di hari ulang tahun Paski ke-16 ini, semoga Paski selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, makin maju, makin kompak. Terima kasih juga untuk para donatur, terima kasih. Singkat saja, itu saja, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dari Paski, dari para donatur, kita serahkan santunan untuk Yayasan Yatim As-Safiyah. Saya mohon diterima Bang Day. Saya akan menerima. Ini nggak banyak, semoga Memang kelihatan juga bapaknya. Nggak usah disebutin, jadi kita malu. terima kasih itu berbeda. Saya ada jam foto dulu dong. Ketua panitia. Dari ya silakan. Ada. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Paski yang hari ini memberikan rumahnya untuk pesantren khusus Yatim As-Safiyah. Mudah-mudahan dia berkah. Terima kasih. Dan juga nanti berikutnya sampai juga keluarga beserta ini ada cenderamata dari Paski sebagai bapak, terima kasih. Pak Reza, silakan. Ya, untuk selanjutnya singkat waktu ini kita mau memberikan satu juga buat anak yatim dari keluarga besar Paski. Ini diantaranya untuk almarhum Idan. Ya. Boleh nggak mewakili anak-anaknya untuk datang ke sini? Silakan. Untuk kita tampilkan. Kemudian juga almarhum Bang Yanto Tampan, ini buat anaknya juga almarhum dari rumah kita Murfi. Juga ada almarhum Pengki. Ini diwakilkan. Ini akan disampaikan ke keluarga Idan ya, buat anak-anaknya. Sedang almarhum dari Yanto, anaknya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kemudian juga ada almarhum Murfi, diwakilkan dengan Murfi. Kalau diwakili oleh Pak Murfi, silakan. Dari keluarga Murfi dapat disampaikan ya. Ya, nanti saya sampaikan kepada Murfi, insya Allah melalui Jio ya. Ya. Kemudian almarhum keluarga Pengki Dari keluarga Pengki, Topik yang akan mewakili. Topik Lala yang akan mewakili. Ya, semoga manfaat. Ya, terima kasih. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu aja. Langsung kita untuk tausiah kita. Ya, terima kasih sekali Pak Jarwo. Moga-moga semuanya bermanfaat. Bukan untuk itu salah. Karena menuju botol, kita akan mendengarkan bersama guru dari Ustaz Rohmet sekaligus juga yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Ya, hari ini bertepatan di tanggal 21 April Paski Persatuan Seniman Komedi Indonesia berulang tahun yang ke-16. Alhamdulillah pada hari ini sangat istimewa karena ulang tahunnya Paski jatuh pada di bulan yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan, bulan Ramadan. Dan istimewanya lagi kita memperingati HUT Paski bersama dari Yayasan Yatim Piatu As-Safiyah. Nah, alhamdulillah juga terima kasih juga para donatur
kemudian juga teman-teman seniman komedi Indonesia yang udah hadir pada buka puasa untuk hari ini. Ada Kang Denny sebagai wakil ketua umum Paski, kemudian juga Cing Abdel, tapi tadi Sholat duluan. Ya, duluan dari dia. Kemudian juga ada senior kita Abah Kadir, juga ada Mbak Nini Chandra, ada Mas Gusmet, Otong Lalo, Gusmet, ada pengusaha juga ikut support kita. Colaan. Ya, terima kasih teman-teman media juga, terima kasih. Yang mendukung. Nyero 16 tahun gimana nih? 16 tahun ya kalau diukur dengan usia manusia itu berangkat dari remaja ya Kang ya. Ya. Masuk usia remaja, lagi semok-semoknya, lagi genit-genitnya, lagi mencari identitas dirinya. Tapi alhamdulillah dengan usia 16 tahun ini Paski sudah masuk ke usia dewasa dan terus kita mengibarkan tawa, mengibarkan kegembiraan kepada masyarakat dan alhamdulillah kita juga dapat ucapan istimewa spesial dari Pak Presiden kita Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih atas Pak supportnya. Jokowi atas Terima kasih Pak Jokowi. apresiasinya. Maaf di sini dekat bandara. Pesawat lewat tuh. Ya. Ya Pak Jokowi sangat mendukung kita, support kita, memberikan semangat. Kemudian juga terima kasih juga atas support yang luar biasa dari Pak Agung Gumelar sebagai pembina Paski Pusat. Juga ada Pak Mas Indro Warkop, Pak Erman Suparno, Mas Ming Bagito, Pak Tarsan, Pak Rahmat Gobel selaku penasihat Paski. Terima kasih Pak atas supportnya juga dan insya Allah kedepannya Paski bisa lebih baik lagi. Insya Allah lah. Kita berharap sebenarnya di 16 tahun ini organisasi profesi itu bisa hanya, saya sih berharap wadahnya untuk para pelawak itu, para komedian semuanya itu hanya di Paski saja. Jangan meniru profesi-profesi yang lain yang mereka bikin organisasi ini lagi ada tandingannya ini. Kalau kita, saya pengennya kita kompak betul-betul di sini karena ternyata dengan dunia lawak itu kita bisa mencari nafkah juga selain bertanya. Itu harapannya seperti itu. Karena saya yakin sekali beberapa orang tua pasti masih kadang-kadang ragu-ragu, kamu jadi apa? Mau jadi pelawak? Kamu jadi apa? Kamu jadi pelawak gitu. Ada kayaknya sepertinya pelawak itu dianggapnya seperti apa? Ternyata kalau kita lihat sekarang banyak sekali pelawak-pelawak yang memang bukan hanya kemampuan atau kayanya juga luar biasa, ya memang tergantung dari mereka. Nah, dengan seperti ini saya yakin bahwa ternyata dunia lawak sekarang ini bisa dipelajari. Nah, itu yang luar biasanya. Betul. Kalau dulu kan karena lawak itu karena dari bakat aja. Ternyata sekarang bisa dipelajari. Musisi bisa jadi pelawak, Musisi jadi pelawak sekarang. nyanyi bisa jadi pelawak. Waduh. Anggota DPR bisa jadi pelawak gitu kan. Iya, para menteri, apa kan semuanya lah, pejabat, aparat bisa menjadi pelawak. Dan di setiap kata-katanya mereka biasanya harus ada sesuatu yang menjadi ice breaking supaya mereka lebih dekat lagi dengan masyarakat seperti itu. Kang, mungkin kegiatan Paski di bulan Ramadan ini apa sih? Mungkin selain ini adakah ada acara lagi, kegiatan apa mungkin? Ya untuk kegiatan Paski di bulan Ramadan di ulang tahun ini aja. Karena ya kita juga memikirkan apa masa pandemi corona ini kita harus jaga juga gitu kan untuk mencegah kerumunan karena ini spesial tapi kita menerapkan prokes juga kita. Iya. Protokol kesehatan kayak ini masker. Oke, masker. Iya, itu di ulang tahun aja sih di bulan Ramadan yang kita itu. Ini berarti bisa dibilang Ramadan pas kebetulan ulang tahun Paski juga ya? Bisa bilang gitu, jadi berkah atau gimana? Enggak, karena 10 hari kan ada mundur 10 hari terus tuh kan ya, jadi untuk saat ini memang ada beberapa kali kita ketemu dengan bulan Ramadan seperti itu. Makanya momen yang seperti ini jangan sampai disia-siakan. Momen seperti ini adalah momennya kita berkumpul, saling mendoakan dan menjaga ukhuwah, itu yang Memang reuni juga ya? sebenarnya kalau reuni kita kan nggak pernah bubar, jadi memang ya pertemuannya memang secara tidak langsung sering juga karena ada beberapa kegiatan Paski yang dilakukan oleh kita, oleh Paski, terutama juga beberapa Paski daerah juga melakukan kegiatan yang sama. Ya.
Pengdanya sudah ada 15 ya sekarang ya. Udah luar biasa lah, udah 15 provinsi. 15 provinsi. Kegiatan Paski sendiri apa sih, Bang? Nggak ada, ya itulah karena nggak ada kegiatan kita cari kegiatan sendiri gitu ya kan, karena nggak ada kegiatan ya beginilah kita berkegiatannya kegiatan. Paski ini kan saya sangat senang sekali ya. Ini termasuk buat apa ya? Ajang silaturahmi. Iya. Ya, kita sering ketemu ya. Kalau kita sering silaturahmi ini rasanya itu kekeluargaan kita itu tetap dekat gitu loh. Ya, yang selama ini di mana Pak Jarwo, di mana Bang Denny, iya kan? Tapi kalau sering ketemu gini, nah enak kan sambil silaturahmi, Rezeki bisa ini. itu kadang-kadang saling ingat. Jadi Paski itu ya organisasi profesi ya. Jadi Paski itu bukan agen untuk menjadi pekerjaan. Jadi jangan berharap Paski untuk memberikan pekerjaan kepada teman-teman. Tapi Paski membuat kegiatan memberikan peluang untuk memberikan pekerjaan juga sama teman-teman. Itu yang lainnya. Ya, jadi bukan target bahwa Paski itu sebagai apa ya, sebagai IO bukan, tapi Paski kegiatan sosial juga berjalan gitu kan, membantu teman-teman keluarga besar Paski yang sedang kesulitan. Kemudian kita Paski memberikan beasiswa pendidikan buat anak-anak anggota Paski kuliah gratis di Universitas Islam Asyafia, kita kerjasama beasiswa. Kemudian teman-teman pelawak yang kuliah gratis juga di Universitas Asyafia. Pokoknya Paski memberikan yang terbaik lah buat anggota kita. Dan kalau kita berkumpul itu sebenarnya salah satunya adalah adanya meningkatkan kualitas. Sebenarnya meningkatkan kualitas itu seperti apa ya, dengan cara kita berkumpul seperti ini terlihat sekali nanti kita pemahaman satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang grupnya misalnya Mbak Kadir, kita jauh banget gitu misalnya Mbak Kadir, dari zaman kapan beliau sudah melawak kita di panggung. Kadang-kadang ada satu gap. Nah, di Paski itu semua yang namanya komedian itu bisa dari ya stand up yang biasanya dia sendiri. Begitu di Paski itu mereka berkumpul, Jadi tidak membiasakan ada diri. gap ya? Iya, tidak ada gap seperti itu, sehingga ketika mereka muncul nanti suatu saat di panggung manapun juga satu dengan yang lain sudah memahami. Itu yang jadi kelebihannya itulah seperti itu, dan kita mengetahui siapa-siapa saja yang seperti lawak itu seperti sepak bola. Ada strikernya, ada pengumpannya, ada yang harus menjaga backnya seperti apa supaya tidak kemana-mana. Nah itu yang dijaga seperti itu. Nah dengan pemahaman seperti ini, begitu kita ngumpul kita tahu. Begitu kumpul saya dengan siapa nih? Dengan Pak Jarwo. Wah, Pak Jarwo harus jadi strikernya di sini. Jadi saya harus siap-siap untuk mengumpan. Jadi kalau misalnya semuanya jadi striker, permainannya pasti amburadul seperti itu. Jadi ada orkestra yang kita buat seperti itu. Luar biasa kalau saya ngomong, gak ada isinya. Nah juga ada misi kita juga untuk meningkatkan kualitas dari SDM. Belum untuk sekolah lawak sebenarnya, sekolah komedi. Anak asuhnya Paski, Pasbi. Anaknya Paski, Pasbi. Paguyuban Seniman Badut Indonesia. Nah, tadi kan Badut main. Iya. Badut dari anak-anak. Badut juga termasuk di Jadi ada pelatihan juga. Jadi Paski itu Gratis. Enggak hanya organisasi. Sekolah gratis, sekolah Badut. Iya. Macam-macam isi ya Paski. Contohnya satu ini. Ada Pak Arbain juga. Beliau tuh Pak Arbain yang Lu barusan lewat. Udah barusan lewat. Barusan. Iya. 85 umurnya. Belum makan. Pak Jarwo, untuk sejauh ini anggota berapa Pak Jarwo organisasi? Wah, anggota ada ribuan kali. Kita di 15 provinsi. Ya. Dan kita sudah mengadakan di beberapa tempat seperti di Paski Jateng sudah mengadakan beberapa kegiatan. Mereka memberikan pelatihan kepada beberapa pemuda-pemuda di kecamatan untuk mereka melatih bagaimana mempergunakan handphone itu menjadi hal-hal yang positif. Karena kan kedepannya ini kan kita kalau misalnya cuma hanya melihat sesuatu informasi atau yang nggak jelas seperti itu, lebih baik dipergunakan untuk mereka membuat konten-konten yang punya nilai seperti itu, dan nggak jauh-jauh yang ada di tempatnya mereka aja yang dibuat seperti apa sehingga bisa menarik. Nah kita berikan
pengarahan untuk membuat konten itu supaya menarik, karena saya yakin setiap daerah itu pasti akan berlainan dengan daerah yang lainnya, sehingga itu menjadi satu hal yang berbeda tetapi sama semuanya indah. Berarti ada pembelajaran juga ya untuk menjadi seorang pelawak gitu ya, jadi nggak sembarangan nggak sih? Dulu tuh tidak pernah terpikir seperti itu. Nah, baru-baru ini di eranya Pak Jarwo ini dibuat seperti kurikulum, walaupun sebelumnya sebetulnya belum sampai ke sekolahan, masih kursus lah istilahnya, karena kita palingan 3 bulan diberikan, walaupun nanti kita akan berikan sertifikat. Nih moga-moga sih tahun depan udah bisa terlaksana untuk sekolah komedi ini. Jadi komedian itu punya sertifikat ya? Ya. Nggak guru aja ada sertifikasi, Ya, betul. tapi komedian juga punya sertifikasi. Jadi bisa lebih dipercaya sama klien, Ya, bisa punya daya saing lah. Dan paling utamanya sih sebenarnya tanggung jawab sih. Tanggung jawab setiap pelawak itu harus punya tanggung jawab. Mereka bukan hanya sekedar menghibur saja, tetapi mereka memberikan sebuah informasi yang benar. Karena komedi yang cerdas itu pasti membawa pesan kebaikan dan juga semangat kehidupan. Saya yakin seperti itu. Jadi kita selalu optimis walaupun dalam kondisi yang seperti ini, kita harus memberikan rasa optimis seperti itu. Nah, ini yang tadi disebutkan itu. Ini adalah paling tua. Parbain inilah sepuh 8, sekarang 85 ya. 85 menit lagi Pak Arbain 85 menit ya. Maksudnya 85 menit lagi Pak Arbain akan ke rumah. Karena waktunya begitu. Amin. Amin. Penyulap tertua masih eksis. Tapi kok Saya tadi karena udah nyiapin sulap. Oh, ada sulap ya? Iya. Iya, tapi nyatanya nggak disebut jadi. Iya, luar biasa. Ini sulap yang pertama yang pernah beliau bikin itu menghebohkan. Waktu dulu David Copperfield pernah menghilangkan patung Liberty. Beliau pernah menghilangkan mertuanya, luar biasa. Diusir sama dia. Tapi sekarang nggak balik-balik. Balik lagi, mertuanya udah kapok. Diusir. Nah, mungkin Tapi kumpul-kumpul sama teman-teman ketawa-tawa bikin awet muda juga nggak sih? Kan ketawa terus nih. Insya Allah seperti itu. Ketawa itu memberikan kita imun. Itu sebenarnya imun. Selain iman, itu ketawa ini membuat kita jadi imun sebenarnya. Ketawa itu sehat ya. Sehat, betul sekali. Nah, Bang Diri mungkin Bang Jawat juga mungkin menanggapi komedi yang sekarang seperti apa sih dengan perbedaan yang komedi dulu itu? Saya juga bingung ya. Kalau yang disebut makanya kan nanti kembali lagi ke masyarakat sebenarnya apa yang disebut dengan komedi itu seperti apa. Karena yang sebanyak sekarang ini lebih banyak mereka bercanda sebenarnya. Jadi lebih bercanda sama mereka, ya ngobrol di antara mereka, ya pribadinya mereka keluar, aib-aibnya mereka misalnya, itu menjadi sebuah tontonan tersendiri. Kita berusaha untuk tidak ke arah sana sebenarnya kalau si Paskinya sendiri, tapi kita berusaha untuk main sepelan, kita cerita tentang masalah-masalah sosial aja yang seperti itu. Tapi Mas itu pasti pembeli yang kayak tersaingi kan sekarang banyak pola-pola yang baru. Iya. Sekarang kan mungkin sekarang jadi Tersisi seperti itu. Oh, itu justru ketika mereka tumbuh itu yang paling bangga juga bukan mereka sebenarnya, kita yang berada di generasi di atasnya. Berarti apa yang kita berikan kepada mereka itu ternyata bisa mampu membuat mereka tumbuh. Karena kita juga tumbuh karena memang ada pelawak-pelawak yang sebelumnya seniornya seperti itu memberi dukungan dan juga memberikan ruang untuk mereka berkreasi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang banyak yang seperti itu, wah itu justru kita bangga. Karena kalau misalnya masalah yang namanya rezeki yang seperti itu sudah diatur, mau seperti apapun juga kita ngejar mau seperti apa juga kalau kita belum waktunya nggak akan dapat. Tapi kita menghindar, walaupun kita ke lubang tikus seperti itu, rezekinya pasti datang aja, ngikutin. Jadi nggak usah mikirin seperti itu. Justru yang kita lihat adalah bagaimana profesi pelawak ini bisa dihargai dan mampu punya manfaat buat masyarakat. Seperti itu aja. Oke. Siap. Lagi? Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.